Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Kurniawan dengan NIM 2024 10 10 20 2063 dari kelas Data Mining B. Di sini saya akan menjelaskan tugas dari modul praktikum Data Mining dengan modul sebagai berikut. Seperti tugas atau soal-soal yang diberikan Data Mining sebagai berikut. Untuk soal yang pertama, jelaskan makna data set, jelaskan pola makna data training, dan data testing. Data set itu adalah sebuah data yang bersifat sebagai himpunan data yang berasal dari informasi pada masa sebelum atau pada masa lampau dan siap untuk dikelola menjadi sebuah informasi yang baru dengan menggunakan teknik pembelajaran surprise learning, di mana digunakan untuk sistem prediksi, sebuah acuan pendukung untuk membuat keputusan. Itulah arti dari dataset. Untuk data training adalah data training itu digunakan untuk melatih algoritma, sedangkan data testing itu digunakan untuk mengetahui performa algoritma yang sudah dilatih sebelumnya dari data training. Ini ketika menemukan data baru yang belum pernah dilihat sebelumnya, itu biasanya disebut dengan generasi hasil dari penelitian. Ini biasanya disebut juga dengan model. Soal yang kedua, jelaskan proses penyusunan dataset. Prosesnya itu ada 6 tahap. Yang pertama itu ada pengumpulan data dan analisis. Pertama itu kita kumpulkan datanya dulu, terus kita analisis. Di tahap kedua kita melakukan perancangan data secara konseptual. Yang ketiga kita pemilihan di BMS, kemudian perancangan database secara logika atau data model mapping. Untuk yang data yang kelima itu merancang database secara fisik. Setelah itu di tahap 6 itu kita mengimplementasikan sistem database-nya. Oke, untuk soal yang ketiga yaitu jelaskan makna atribut data iris, jelaskan pula makna kelas dataset iris. Jawabannya adalah makna dataset iris adalah data iris adalah multivarian. Dataset iris terdiri dari 3 spesies, yaitu Aedes aethalosa, Aedes virginica, dan Aedes versicolor. Di setiap spesies ini memiliki 50 sampel. Masing-masing sampel ini memiliki 4 fitur, yaitu petal length, petal width, sepal length, dan sepal width. Oke, itu jawaban untuk nomor 3. Dan sekarang lanjutkan ke nomor 4, yaitu masukkan data set iris sebagai array 2 dimensi di NumPy. Pisahkan setiap kelas di iris yang berbeda, Aedes aethalosa, versicolor, virginica, dan unknown. Untuk menjawab nomor 4 tadi, kita masuk di Google Colab. Untuk memasukkan data iris sebagai array 2 dimensi, kita menggunakan NumPy. Dipisahkan setiap kelas yang menggunakan array yang berbeda-beda, yaitu menggunakan aethalosa, versicolor, virginica, dan unknown. Pertama-tama kita melakukan import matplotlib.pilot, kita inisialkan sebagai plt, terus kita import NumPy, kita inisialkan sebagai np, terus kita masukkan data dari aethalosa, virginica, versicolor, dan unknown yang sudah kita dapatkan melalui data yang ada di Excel. Selanjutnya untuk mengetahui datanya, tadi kita run terlebih dahulu. Nah, sudah dapat datanya seperti ini. Kita mendapat array 2 dimensi data set aethalosa, virginica, versicolor, dan unknown. Untuk selanjutnya, untuk nomor 5, buatlah scarlet plot yang menggunakan messenger attribute berikut pada setiap kelas, termasuk unknown. Berikan warna merah untuk aethalosa, hijau untuk versicolor, biru untuk virginica, dan kuning untuk unknown. Yang pertama-tama untuk A, sepal length dan petal width, terus B, sepal width dan petal length, terusnya C, petal width dan sepal width dan petal width, sepal length dan petal length. Di sini kita disuruh untuk menggunakan perintah scarlet dan slider pada nanti untuk mempermudah tugas. Untuk pertama-tama kita membuat variabel yaitu sepal length dan petal width, di mana array yang digunakan adalah array pada aethalosa.
Dan dan maksud untuk slicing ini adalah indeks yang terdapat pada setosa di mana sepaling pada setosa ini terdapat pada indeks 3 dan petal width pada setosa terdapat pada indeks 0. Dan untuk slicingnya sendiri dimulai data platform dan data kemudian kita melakukan path scatter dan menggunakan path scatter, spaling, peta width, dan C sama dengan R untuk mengatur warna. Terus untuk labelnya kita memberi nama sunset Versa. Untuk label sunset Versa ini berwarna merah, dan untuk label yang Virginica kita memberikan warna biru. Terus untuk yang versi color kita memberikan warna hijau atau green. Terus untuk label unknown kita memberikan warna kuning atau yellow. Kemudian kita membuat title untuk mempermudah, kita memberi namanya spaling dan petal width. Dan untuk mempermudah kita memberikan label X dan Y. Untuk X itu sama dengan spaling, dan untuk sumbu Y atau label Y kita memberikan nama petal width. Kemudian untuk menampilkan datanya kita menggunakan plt show. Untuk selanjutnya yaitu sepal width dan petal length. Sama sepal width dan petal width dan sepal length dan petal length. Yang membedakan itu hanya pada indeksnya saja, yaitu untuk sepal width seterusnya di indeks kedua, untuk petal length itu di indeks pertama. Terus untuk yang petal width itu indeks ke 0, untuk yang sepal length itu di 3 dan petal length itu di 1. Terus kita arrow. Untuk hasilnya nanti seperti ini. Untuk soal yang ke-6, jelaskan bagaimana karakter pengelompokan setiap kelas pada scatter plot. Untuk yang sepaling dan petal width ini untuk seterusnya terpisah, dan untuk versi color dan Virginica ini ada beberapa yang berkumpul dan nanti terpisah. Lebih jelasnya itu pertama untuk sepaling dan petal width ini seterusnya secara umum terpisah secara linear dengan iris versi color dan iris Virginica. Tetapi iris seterusnya mengalami overlap dengan iris unknown sehingga sulit dipisahkan secara linear dengan iris seterusnya. Iris versi color dan iris Virginica secara umum terpisah secara linear dan Virginica. Iris unknown mengalami overlap dengan iris seterusnya. Iris versi color dan iris Virginica tapi belum cukup baik untuk label iris unknown karena semakin dekat jaraknya maka semakin sulit diidentifikasi. Untuk sepal width dan petal length sini masih sama, untuk seterusnya terpisah, dan untuk Virginica dan versi color lebih tercampur. Selanjutnya yaitu iris seterusnya secara umum terpisah secara linear dengan iris versi color dan iris Virginica seperti tadi. Untuk yang iris versi color dan iris Virginica secara umum terpisah secara linear dengan Virginica, tapi ada beberapa yang mengalami overlap atau berkumpul. Untuk iris unknown mengalami overlap dengan iris seterusnya, iris Virginica dan iris Virginica sehingga sulit dipisahkan secara linear. Dari scatter plot ini sudah cukup baik untuk memisahkan label iris seterusnya, Virginica dan versi color. Tetapi terdapat beberapa iris versi color dan iris Virginica yang berdekatan sehingga sulit dipisahkan secara linear
Begitu pula dengan iris unknown yang belum cukup baik untuk dapat memisahkannya. Untuk yang sepal width dan petal width ini hampir sama dengan yang sepal width dan petal length. Untuk yang sepal length dan petal width ini untuk seterusnya bisa sangat baik dengan Virginica dan Versicolor dari sini, tapi untuk Virginica ini lebih terarah ke sebelah sana, untuk Versicolornya lebih ke sana. Dari Scalpel ini sudah cukup baik untuk memisahkan label iris secara linear antara Virginica dan Versicolor. Selanjutnya untuk yang soal nomor 7, berikan data yang berjenis unknown, jelaskan bagaimana cara meramal jenis data unknown. Untuk meramal data jenis unknown ini kita bisa melihat dari letaknya, misal pada bagian Versicolor banyak ditemukan data unknown, maka bisa diramalkan bahwa data unknown tersebut berjenis Versicolor. Dan begitu pula untuk sebaliknya, misalkan pada data Setrosa ditemukan data unknown seperti ini, dan maka pada data itu bisa dikategorikan sebagai data Setrosa. Di soal nomor 8 ini kita disuruh buatlah program koordinat plot dari data yang berkelas Stosa, Versicolor, Virginica. Berikan merah untuk Stosa, hijau untuk Versicolor, biru untuk Virginica. Gunakan perintah plot dan operations lain pada nanti untuk mempermudah tugas Anda. Pertama-tama kita mengimport matplotlib.fly.plt. Pertama kita membuat array X dan Y dan kelasnya sebagai Y. Pertama kita melakukan figur yaitu AX1, AX2, AX3 sama dengan PLT support, di mana digunakan untuk masuk plot array-nya. Kemudian kita melakukan looping untuk menampilkan paralel koordinatnya plotnya, karena di sini kelasnya ada 3, jadi array-nya ada 3, di mana Y1 merupakan Setosa berwarna merah, yang Y2 untuk Virginica yang berwarna biru, dan yang Y3 berwarna hijau atau green untuk Versicolor. PLT support object respect sama dengan null. Di sini digunakan untuk menghilangkan vers pada menghilangkan jarak antar atribut. Kemudian kita melakukan plot lagi, di mana spaleng dan petaleng color red Setosa. Di sini digunakan untuk memberikan label Setosa dengan berwarna merah. Kemudian PLT plot sublection petaleng color warna biru untuk Virginica, dan petaleng spline color green atau hijau pada label Versicolor. PLT legend digunakan untuk mengatur posisi letak tabel kelasnya. Kemudian kita memberikan titel para koordinat plot. Kemudian untuk menampilkan koordinatnya kita menggunakan PLT show. Atau kita run akan menampilkan seperti ini. Menampilkan seperti ini. Selanjutnya untuk soal yang ke-9, jelaskan bagaimana karakter pengelompokan setiap kelas pada scatter plot. Untuk karakteristik pengelompokan setiap kelas pada scatter plot ini, untuk Setrosa yang berwarna merah penyebarannya cenderung di bawah.
Dan untuk versi color yang berwarna hijau, penyebarannya cenderung di bawah dan di tengah. Sedangkan untuk versi Nika yang berwarna biru, penyebarannya itu cenderung ke atas. Di petal width itu cenderung ke atas juga untuk naik perlahan, terus kembali ke atas lagi. Untuk yang versi color di petal width mengalami kenaikan, terus ke petal length ini mengalami. Dan di Sepalo Beach ini datanya mulai berkumpul atau berjambal kembali. Untuk yang Strosa warna merah ini datanya demikian di bawah seperti itu. Sekian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.